Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Salam. Sudah lengkap. 28. Mana hari ini sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Ya. Hari ini kita lanjutkan kuliah teknologi konservasi sumber daya lahan. Materinya tentang erosi, ya, erosi. Jadi mungkin Anda sudah melihat atau mendengarkan videonya, ya, videonya, ya. Jadi saya kira videonya sudah disampaikan, ya, disampaikan kepada Anda semua, dan saya kira Anda bisa memahami, ya, bahwa kerusakan lahan itu karena erosi. Lah hari ini kita mempelajari erosi, ya, kita mempelajari erosi. Coba ini nanti kita lihat, tunjukkan pada Anda tentang erosi. Kelihatan itu? Apa itu? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Jelas ya di situ. Jelas. Okay. Jadi itu bercerita tentang erosi, ya. Seperti yang di awal-awal kuliah itu, bahwa
yang prinsip bahwa kerusakan lahan itu banyak disebabkan oleh erosi. Sehingga Anda hari ini fokus belajar erosi ya. Mungkin di videonya sudah dipelajari banyak itu. Nah, sudah buka videonya belum? Videonya sudah dilihat? Belum sempat, walaupun nggak semuanya ya dibuka aja sebentar-sebentar gitu ya. Sudah supaya, Pak, beberapa menit awal. Ya, yang penting kan yang penting Anda sudah ya sekali-sekali buka videonya itu, walaupun enggak semuanya harus dilihat. Boleh ada kesempatan yang lain, boleh Anda lihat mungkin hanya 5 menit atau berapa. Kalau habis semua itu ya hampir 45 menit itu. Ya, 45 menit. Ada 1 jam Pak yang 1 jam. Iya. Iya. Jadi nggak usah semua dibuka ya, sambil digerakkan gitu yang merah-merahnya itu ya, supaya Anda paling enggak melihat semua tapi sebentar-bentar gitu. Kan itu bisa dibuka kapan saja setelah Anda mendapatkan videonya itu. Kan itu memang jadi tim dari lab fisika itu berusaha semaksimal mungkin menyajikan proses pembelajaran ini di masa pandemi ini dengan video itu. Ya, paling enggak Anda bisa berbagai cara lah, berbagai sarana Anda bisa, intinya Anda bisa belajar gitu. Jadi ya Bapak dan Ibu dosen itu berusaha ya apa caranya mahasiswa memahami, walaupun tidak ketemu langsung gitu, Anda tetap mendapatkan bahan pembelajaran. Itu yang penting. Termasuk ada PPT-nya, kemudian ada videonya, kemudian ada tugas-tugasnya ya, kemudian ada bahan bacaannya juga, itu sudah diupload, itu ada 5 atau berapa, banyak lah bahan-bahan bacaan yang Anda bisa miliki sebagai koleksi lah juga, kapanpun Anda bisa baca gitu. Jadi tidak harus saat ini, mungkin besok, lusa dan seterusnya, itu selama 1 semester itu Anda bisa membaca itu. Dan tujuannya itu sehingga Anda belajarnya tidak sebentar terus sudah. Jadi kapanpun Anda punya kesempatan baca. Nah, termasuk yang materi hari ini itu tentang erosi. Nah, itu gambarannya di PPT itu kan Anda sudah lihat itu. Itu lahannya miring ya, ini lahannya miring. Lalu di sini sudah mulai ada kena erosi itu ya, ya. Jadi lapisan topsoilnya ini sedikit demi sedikit kalau ada hujan itu bisa mengalami runoff ya. Jadi intinya itu aja. Jadi kalau Anda belajar erosi seperti yang pernah saya sampaikan, nomor 1 pengertian erosi ya, Anda boleh catat supaya Anda punya catatan pengertian erosi ya, atau definisi lah menurut pemahaman Anda. Lalu yang kedua mekanismenya seperti apa? Mekanismenya. Lalu bisa faktor yang mempengaruhi apa? Faktor yang mempengaruhi. Ketiga. Lalu dampaknya apa? Lalu solusinya bagaimana? Nah, ya solusinya gimana? Termasuk bagaimana cara mengukurnya, mengevaluasinya, itu penting. Jadi itu kalau Anda bisa berpikir seperti itu, praktis saja, Anda akan paham itu. Jadi semua keilmuan apalah, itu Anda pertama harus memahami definisi atau maksudnya apa atau itu. Misalnya erosi itu apa? Erosi itu proses pengikisan lapisan tanah bagian atas, itu aja. Ya. Proses pengikisan atau dikikis lah lapisan tanah bagian atas oleh air limpasan permukaan. Ya. Diangkut dari atas sampai ke bawah.
Itu prinsipnya erosi itu. Nah, mekanismenya seperti apa? Nomor 2, kejadiannya itu loh seperti apa? Ya, ada air hujan jatuh. Nah, ya, air hujan jatuh mempunyai energi. Air hujan itu jatuh di permukaan tanah. Nah, jatuh di permukaan tanah, dia kan punya energi namanya energi kinetik. Nah, itu menghancurkan permukaan tanah itu, partikel tanah itu. Jadi pertama itu proses penghancuran. Jadi penghancuran partikel tanah oleh air hujan itu. Ya, karena terus-menerus air hujannya ada energi kinetis namanya. Itu menghancurkan permukaan tanah. Nah, begitu hancur, nah air itu tadi sebagian akan masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah, ya. Semaksimal mungkin air itu berusaha masuk ke dalam tanah. Nah, sebagian air itu akan mengalir di permukaan. Gitu. Makin awal-awalnya itu begitu. Yang mengalir di permukaan, mungkin kalau awal hujan itu sedikit. Sebagian besar mungkin masuk awal-awalnya itu ke dalam tanah melalui pori-pori itu. Sambil menghancurkan, dia masuk ke dalam tanah. Nah, pada suatu saat tanah di dalam ruang pori di dalam tanah itu penuh. Gitu loh. Selain penuh itu karena memang ada gerakan air yang masuk tadi, ada proses penyumbatan, maka air itu lama-lama tidak bisa masuk lagi gitu loh, ke dalam tanah itu. Karena ada proses penyumbatan tadi. Nah, air berikutnya yang hujan tadi itu akan mengalir di permukaan. Mengalir di permukaan sebagai runoff tadi. Jadi makin lama runoff-nya makin besar. Kalau hujannya terus terjadi, makin lama makin besar runoff-nya. Yang masuk makin sedikit gitu loh. Awalnya masuknya banyak, tapi akhirnya lama-lama itu yang masuk sedikit, yang melimpas di permukaan makin banyak. Sehingga air yang mengalir di permukaan itu mempunyai energi. Nah, tadi yang kalau dari atas itu energi menghancurkan. Nah, yang di permukaan tanah itu menjadi energi untuk mengikis atau mengangkut, gitu loh. Menghancurkan dan mengangkut, ya, karena ada gerakan air bergerak di permukaan tanah itu. Ada energi mengikis namanya, mengangkut ke bagian bawah, gitu loh. Nah, akhirnya terjadilah erosi itu. Nah, itu aja mekanismenya. Kemudian yang ketiga, terakhir itu diendapkan di tempat yang lebih rendah. Jadi kalau disimpulkan ada proses penghancuran, nah, akhirnya air masuk ke dalam tanah sebagian. Nah, nanti yang berikutnya lama-lama akan mengalir di permukaan, itu mengikis dari pengangkutan, baru mengendapkan. Itu mekanismenya. Ya, mekanismenya. Jadi ingat, menghancurkan dari atas, kemudian mengikis karena ada air yang bergerak di permukaan tanah itu, limpasan permukaan. Nah, itu diingat-ingat ya. Nah, itu mekanismenya. Dengan adanya kejadian itu, maka lapisan tanah itu akan hilang lama-lama. Nah, disitulah nanti akan menimbulkan dampak ya. Dampak yaitu produktivitas lahannya turun. Karena apa? Karena lapisan tanah yang subur itu terangkut semua. Yang subur, yang gembur, yang banyak bahan organiknya, yang ada nutrisinya ya, yang ada mungkin biotanya. Jadi ada biota, ada cacing ada bahan organik. Kemudian ada nutrisi ya, tanah yang gembur itu tadi hilang. Nah, sehingga tanah itu nggak subur lagi karena yang tertinggal yang padat aja, yang lapisan di bawahnya itu. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau Anda bicara cerita tentang erosi seperti itu, baru nanti diendapkan di tempat yang lebih rendah seperti ini.
dari atas ini kemudian terbawa, nah ini di sini sampai ke bawah ini. Ya, ditambah. Sudah, itu proses mekanismenya. Dampaknya ya ini tanah ini yang saya lihat di PPT-nya ini yang turun produksinya. Karena topsoilnya hilang. Yang subur hilang, yang untuk tempat akar tumbuh, berkembang, mendapatkan air, mendapatkan nutrisi, mendapatkan udara, ini berangsur turun karena tanahnya menjadi padat, karena yang gembur hilang. Nah, gitu. Sehingga indikatornya adalah produktivitas lahan turun. Nah, wis itu. Jadi kalau ditanya apa dampaknya, ini Pak, produktivitas lahannya ini turun karena nutrisi hilang, terus tanah yang gembur hilang, terus bahan organik juga hilang, apalagi tanah menjadi padat, sirkulasi udara dan air sulit. Nah, wis itu indikasinya. Nah, ya, jadi itu dampaknya. Nah, itu di sini, di lahan ini, ini namanya in situ, ya. In situ itu ya ini di daerah ini, Nah, yang ex situ, lah yang ada di sini sudah, ini nanti akan terbawa air limpasan ini masuk ke selokan. Nah, nanti terbawa ke saluran-saluran itu, saluran di parit-parit itu nanti akan terbawa sedimentasinya itu ke sungai, sehingga sungainya jadi warnanya coklat itu. Nah, itu terjadi pendangkalan sedimentasinya itu, dan itu mengurangi kapasitas tampung sungai, sehingga dampak yang lebih lanjut kalau parah itu banjir. Ya, banjir, genangan air di bawah itu. Nah, itu dampak yang lebih lanjutnya itu pendangkalan, kualitas air menurun karena coklat, ya. Terus risikonya banjir, dan yang berikutnya mungkin gangguan kesehatan banyak itu, nyamuk dan seterusnya itu, ya, bakteri apa banyak di air yang keruh itu, ya. Itu, ya. Jadi itu adalah maksudnya, ya, jadi dampaknya. Nah ini ya. Nah, makanya ada bahan diskusinya seperti ini aja, Anda. Bila terjadi hujan, apa saja mungkin terjadi pada tanah di bentang lahan? Ya itu tadi ceritanya. Apakah terjadi erosi? Iya. Bagaimana mungkin terjadi di lahan tersebut? Ya itu tadi ceritanya. Bila terjadi erosi, apakah membahayakan produktivitas? Jelas. Nah, Anda menjelaskan tadi itu. Hilang semua itu, ya. Faktor apa yang menyebabkan erosi di lahan tersebut? Ya tadi air hujan. Ya, air hujan. Terus apa? Lereng, ya, lerengnya. Terus tanahnya mudah hancur, ya. Tanahnya mudah hancur, lerengnya. Kemudian apa? Mungkin kalau itu vegetasinya kurang, ya vegetasi, ya. Kemudian tidak ada teras, tidak ada, itu faktor yang mempengaruhi. Jadi di rumusnya apa itu Huxley atau Weismeyer itu, ya. Jadi erosi itu fungsi dari hujan, ya. Fungsi dari hujan, fungsi dari tanah, kualitas tanahnya itu, kemudian panjang dan kemiringan lereng, kemudian juga vegetasi, ya, kemudian juga faktor pengelolaan, yaitu bangsanya teras, mulsa dan seterusnya itu, ya. Itu manajemen, jadi ada intervensi manusia. Nah, itu yang mempengaruhi, ya. Manakala lahan itu tidak ada tanamannya, ya sudah siap dia mengalami erosi. Manakala tanah itu lerengnya curam, ya itu tanahnya terbuka, ya berarti erosi besar. Nah, itu diskusinya seperti itu aja, Anda bisa lihat gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana upaya Anda di lahan tersebut dapat dikendalikan, ya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan menurunkan tingkat erosi? Gampang, ya, tadi loh. Ada dua tadi, ya. Ada dua. Jadi caranya ada bahan diskusi ini ada dua. Apa tadi? Mungkin di kuliah yang kedua itu sudah tak bilang strateginya gimana?
Bagaimana upaya agar di lahan tersebut erosinya dapat dikendalikan? Strateginya ada berapa? 2. Apa itu 2? Masih ingat? Halo? Muhammad Imam, masih ingat kamu? Strateginya ada 2. Ini yang kelima ini loh. Yang kelima ini gimana caranya Anda menyelesaikan masalah? Bagaimana upaya Anda agar di lahan tersebut erosinya dapat dikendalikan? Ya. Berarti Anda kalau jawab strateginya itu ada 2 ya. Walaupun Anda menjawabnya pakai teras mekanisme atau vegetasi, tapi sebenarnya 2 harus Anda ingat ya. Yang prinsipnya itu 2. Coba tadi mekanisme terjadi erosi itu apa? Nah, itu yang harus ingat. Tadi ada air hujan jatuh menghancurkan tanah. Apa? Berarti harus Anda kendalikan itu energinya tadi itu. Bagaimana Anda mengurangi energi tadi? Mana loh caranya? Ya. Jadi ingat mekanisme itu. Energi air hujan menghancurkan tanah itu yang dikurangi. Nah, caranya gimana? Ya tadi Anda mengusahakan vegetasi tadi. Kenapa kok vegetasi? Ayo coba kalau ditanya. Siapa ini? Mufidatul, ayo. Kenapa kok ini? Kok tanaman? Soalnya Pak, di dalam tanaman itu memiliki kanopi. Nah, itu ya. Jadi, saudara harus punya trik dulu. Mengurangi energi air hujan untuk menghancurkan tanah. Caranya berarti harus dikurangi. Nah, ya, caranya ngurangi pakai vegetasi, ya, gitu loh. Kenapa kok vegetasi? Karena ada kanopi kan gitu toh. Ya, itu baru satu, ya, baru satu alasannya kenapa vegetasi? Karena ada kanopi. Dengan adanya kanopi, maka dia bisa menahan energi air hujan. Jadi nanti kalau air hujan jatuh, setelah kena daun, jatuhnya ke tanah itu tidak besar energinya untuk menghancurkan tanah. Yang kedua apa? Nah, apa yang Anda dari vegetasi itu Anda ungkap? Apa itu? Kenapa kok vegetasi selain mampu mengurangi energi? Nah, coba ini siapa lagi? Halo, Agustina Eka Putri. Ayo Putri. Siapa Putri? Iya Pak. Bisa. Apa manfaatnya kalau Anda milih vegetasi? Itu Pak, menurut saya dari vegetasi itu kan nanti bisa mempertahankan agregat tanah. Terus di situ vegetasi juga memiliki fungsi untuk menyerap air. Jadi airnya lebih banyak yang diserap daripada yang berada di permukaan tanah. Jadi jawabnya urut ya, sistematis. Kalau Anda lihat pohon, ada pohon itu, tadi kan bicara ada kanopi, ya, sudah paham kanopi. Nah, daunnya itu nanti menjadi sumber bahan organik. Jadi daunnya itu nanti kalau sudah kuning, tua itu akan jadi bahan organik. Jadi adanya pohon itu akan menghasilkan bahan organik, wes itu yang penting. Jadi Anda lihat pohon itu. Jadi dengan adanya kanopi menahan air hujan, dengan adanya kanopi itu kan ada daun. Nah, daunnya itu bisa menjadi sumber bahan organik tanah. Wes. Dengan adanya bahan organik tanah, di permukaan tanah kan jatuh itu seresah. Ya. Jadi urut ceritanya itu begitu.
Seresa, ada seresa di bawahnya itu. Nah, seresa itulah yang akan meningkatkan kekasaran permukaan tanah. Wis. Ceritanya begitu, Ruth. Ya, dengan kekasaran permukaan tanah makin banyak tumpuan daun itu, maka itu akan menghambat runoff. Untuk ceritanya. Wis. Ya, sistematis ceritanya kan dari pohon itu, jangan lompat-lompat. Wis. Ya, dari seresa tadi bisa meningkatkan kekasaran permukaan tanah sehingga akan mengurangi gerakan runoff di permukaan tanah. Kalau gerakan runoff-nya berkurang, maka erosinya akan berkurang. Ya. Selain itu, nah, baru yang ketiga, daun nanti itu lama-lama jadi apa? Sumber bahan organik tanah. Nanti akan dimakan mikroorganisme. Nah, yes. Akhirnya menjadi sumber bahan organik yang masuk ke dalam tanah. Terbawa oleh air, terbawa oleh mikroorganisme, dan seterusnya. Ya. Akhirnya itu akan menjadi bahan organik tanah. Wis, ceritanya urut. Nah, ya. Nah, bahan organik tanah itulah yang akan memperbaiki kualitas tanah. Nah, ya, agregatnya menjadi stabil, ya, ruang porinya menjadi stabil, ya, kemampuan tanah akhirnya bisa menyerap air. Nah, wis, mundur. Jadi tanahnya menjadi bagus. Dia punya kemampuan untuk menyerap air hujan tadi itu. Nah, bisa menyimpan air hujan itu, ya, ke dalam tanah. Sehingga kalau ada air hujan 100, itu bisa masuk sampai 75 bagian itu masuk ke dalam tanah. Harapannya itu begitu dengan adanya vegetasi. Dari daun saja ceritanya. Jadi jangan cerita yang lain dulu. Ya, dari daun itu riwayatnya kanopi, terus ada seresa, itu bahan organik tanah, itu memperbaiki tanah, itu bisa menyerap air dan seterusnya. Gitu ceritanya ya. Akhirnya agregat tanahnya menjadi stabil sehingga ruang porinya itu menjadi tidak gampang berubah. Sehingga airnya lancar masuk ke dalam tanah. Nah, selain itu, dengan adanya bahan organik di dalam tanah, dia punya jadi humus gitu loh, lama-lama. Nah, humus itulah yang berfungsi untuk mengikat air sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Ya. Jadi humus itu akan bisa meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Karena apa? Karena humus itu ukurannya kecil. Nah, ya. Humus itu ukurannya kecil. Sehingga luas permukaannya jadi banyak. Gitu loh. Sehingga dia punya kemampuan untuk mengikat air sebanyak-banyaknya. Beda kalau tanah nggak ada humusnya, sedikit. Nah, pasir misalnya, itu sedikit menyimpan air. Ya. Kalau ada humusnya baru bisa meningkat. Sudah, sehingga di dalam tanah itu ada keuntungan dengan adanya tanaman tadi. Satu, stabilitas agregatnya atau ruang porinya menjadi bagus, ya. Kualitas tanahnya menjadi tidak mudah hancur. Nah, wis. Jadi kualitas tanahnya menjadi kuat, stabil, tidak mudah hancur. Yang kedua, tanahnya bisa menyerap air banyak. Wis, gitu aja. Supaya Anda nggak lupa nanti. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka kapasitas infiltrasinya meningkat. Kapasitas infiltrasinya meningkat. Kalau kapasitas infiltrasinya meningkat, maka runoff-nya itu yang turun. Gitu loh. Jadi air yang mengalir di permukaan menjadi turun. Nah, baru Anda simpulkan, maka erosinya akan turun. Titik itu sudah. Anda mau tambahkan lagi boleh, adanya akar tanaman, boleh. Ya, kan ini dari cerita daun aja dulu. Baru akar tanaman. Akar tanaman kan bisa masuk ke dalam tanah, lah itu membuat lubang-lubang, jalannya air masuk ke dalam tanah, boleh.
Lalu dengan adanya bahan organik, maka mikroorganisme di dalam tanah makin meningkat, sehingga membentuk ruang-ruang untuk lewatnya air. Kan bisa cacing, bisa kan gitu ya, orong-orong, rayap dan seterusnya, itu bisa menyebabkan tanah itu banyak lubang sehingga airnya bisa masuk. Jadi selain akar juga ada mikroorganisme, sehingga tanah itu koyok gentong, gentongnya air ya. Jadi kalau ada air hujan itu bisa masuk ke situ, bisa tersimpan airnya banyak di situ, sehingga tanah itu menjadi storage. Apa itu storage? Itu gudangnya air gitu loh. Wes. Jadi kenapa kok Anda menggunakan vegetasi untuk mengendalikan erosi? Jawabannya itu ya. Nah, wes. Berarti nomor 1. Selain itu apa? Yang kedua, tadi faktor yang mempengaruhi erosi tadi loh, waktu mengangkut tadi. Ayo, Anda mengusulkan apa tadi? Siapa? Raden Ayu Alvisa, mana Alvisa itu? Ya Pak. Apa mau? Yang kedua apa tadi? Pengangkutan. Pengangkutan. Apa yang menyebabkan pengangkutan itu besar? Wis. Apa? Air. Iya, mesti air, mesti air. Tapi yang menyebabkan air bergeraknya dengan kekuatan yang besar itu apa? Tidak ada tutupan lahan, Pak. Iya. Iku awakmu iku ngene lho ya. Saiki kalau ini gini ya. Lihat tangan saya ini. Ini apa ini? Lereng, Pak. Lereng. Nah, Lereng. jadi lereng ini gini loh. Berarti iku kemiringan lereng. Gini loh. Ya, tak peragakan. Kalau ini miringnya begini, ini tak kasih kertas gini. Ini gelundungnya kan pelan. Ya, tapi kalau miringnya gini, ya, lari dia. Paham ya? Kalau gak miring ini, gak melayu banyak. Ini kertasnya ini. Ngerti? Nah, jadi apa ini? Lereng. Kemiringan. Iya. Ya. Dieling-eling ya. Jadi kemiringan lereng akan menentukan kecepatan air bergerak. Wis. Nah, kemiringan. Jadi kalau makin miring tanahnya, maka kesempatan air untuk bergerak itu makin cepat gitu loh. Ya, seperti ini. Ya. Jadi kalau miringnya gini, itu beda dengan gini. Kalau gini, ya langsung gini, pelurutan gini, ya. Kalau gini, ya agak lambat, loh, lambat. Kalau datar gini, gak bergerak, gitu loh. Ngerti ya? Itu caranya berpikir, ya. Nah, berarti kemiringan lereng akan mempengaruhi kecepatan air bergerak. Nah, kecepatan air bergerak itulah yang mempunyai energi untuk mengikis. Nah, makin cepat, makin kuat air itu mengikis lapisan tanah. Paham toh? Nah, sekarang kalau kaitannya dengan panjang lereng. Nah, saya coba lagi. Kalau ini buku, ini 30 cm. Nah, ini lerengnya 30 cm. Tapi kalau panjangnya makin gini, nah double gini, kan makin panjang. Nah, kalau makin panjang kalau air dari sini bergerak, ya, terus ditampung di bagian bawah ini, kan volumenya tambah banyak. Nah, ya, jadi makin panjang lereng itu volume air makin meningkat. Wis, kalau volumenya makin banyak, daya angkutnya makin besar. Wis.
Yes. Jadi itu kesimpulannya, panjang dan kemiringan lereng akan menyebabkan daya untuk mengikis dan mengangkut makin besar. Yes. Bisa tahu logika dipikirkan gitu ya. Nah, begitu loh caranya Anda belajar ya. Sudah. Nah, yang menyebabkan erosi itu dua itu. Hancuran dari atas mekanismenya, yang kedua pengangkutan. Nah, untuk mengatasi jawaban nomor 5 tadi, maka panjang dan kemiringan lereng harus dikurangi. Maka usulannya adalah teras. Kan gitu toh. Jadi teras itu adalah untuk mengurangi panjang dan kemiringan lereng. Prinsipnya itu. Paham ya? Jadi itu. Nah, apalagi yang Anda bisa ceritakan dengan teras itu? Nah, siapa itu? Ayo, siapa yang bisa menerangkan? Ayo. Elsena, mana Elsena ini? Kok gak ono wong iki? Gambare. Elsena, coba. Apa? Tadi gimana, Pak? Kalau teras tadi, ya, Anda itu tujuannya adalah untuk mengurangi panjang dan kemiringan lereng. Nah, terus apa lagi manfaatnya teras itu? Selain panjang dan kemiringan lereng dikurangi, sehingga energi untuk mengangkut atau mengikis itu akan menjadi berkurang. Nah, apalagi manfaatnya? Yuk, kalau ada teras itu. Koyok anu tadi dulu, tanaman tadi kan banyak itu manfaatnya itu. Ya. Bisa ini Pak, kalau menurut saya itu kan dengan adanya teras berarti bisa juga untuk tempat untuk penanaman-tanaman juga bisa. Terus untuk menampung airnya juga bisa Pak. Ya, jadi begini loh. Nah, wis. Kalau itu ada teras, kan gini toh. Nah, ini wis. Kan koyok bangku gini loh. Lihat kertas saya nih. Ya. Nah, jadi nanti kan gini nih, ada bawahnya kan gini. Nah, tadinya kan gini lurus. Nah, ini dibuat teras begini. Kayak bangku ini. Dengan adanya teras, maka air yang jatuh di sini itu punya kesempatan untuk masuk ke dalam tanah. Itu aja. Jadi kan ada bangkunya, yang tempat duduknya itu. Begitu air ini jatuh, air ini akan ada di atas ini. Di atas ini. Sehingga air ini ada kesempatan untuk masuk ke dalam tanah. Maka limpasan permukaannya akan berkurang. Itu. Dengan limpasan air permukaan berkurang, maka erosinya akan berkurang. Sudah, itu aja Anda jawab. Ya. Gampang toh? Pakai logika aja. Jadi asalnya airnya itu langsung melurut gini dari atas ke bawah, tapi dengan adanya teras itu ada kesempatan air itu masuk ke dalam tanah. Kan gini awalnya. Gini. Jatuh sini langsung mengalir. Nah, ya. Tapi dengan begini, nah, ini kan ada kesempatan air di sini. Nah, sehingga air ini akan masuk ke dalam sini. Itu prinsipnya. Itu diingat-ingat kalau Anda membahas erosi itu. Yang lain-lain nambahi aja, ya, nambahi aja. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ngerti nggak apa yang saya terangkan? Itu prinsipnya itu, ya. Nanti yang lainnya baca ODW, ya, baca sendiri, ya. Silakan Anda kalau ada mau tanya, silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Ayo. Ini gambar-gambarnya sudah ada ini loh. Proses penghancuran, pengangkutan.
Ini ceritanya, tapi sudah tak rangkum tadi itu. Ya, ini kamu lihat gambar itu ya, ini ceritanya. Penganjuran, pengangkutan, dan pengendapan. Wis. Gambarnya ono wis lo. Ya. Wis. Apalagi? Anda mau tanya, silakan. Siapa jadi tanya? Si Alwan. Loh, silakan. Halo, Alwan Gilang. Mana Alwan Gilang? Halo? Sudah, gak ada yang tanya. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan, silakan. Pak, saya ingin bertanya terkait konservasi tanah. Nah, semisal kita melakukan konservasi tanah pada lahan kita nih, Pak. Sementara di lingkungan sekitar itu tidak dilakukan konservasi. Nah, itu apakah nanti berpengaruh pada lahan kita yang sudah dikonservasi atau tidak, Pak ya? Maksudnya berpengaruh gimana? Maksudnya misalnya nih, lahan kita ada di kelerengan gitu kan, Pak. Kan kita udah buat teras sering. Nah, di atasnya kita itu tidak membuat, maksudnya tidak ada konservasinya kan, Pak. Nah, itu tuh apakah nantinya akan berdampak langsung pada lahan kita atau bagaimana gitu, Pak? Ya, disitulah peranan kelompok tani, ya. Peranan kelompok tani, ya. Jadi, yang mengerjakan itu harus bersama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri, gitu. Problemanya kegiatan konservasi itu selain teknis juga sosial, ya, sosial. Apa itu bahasanya? Partisipasi. Nah, kalau Anda misalnya kebetulan punya lahan yang ada di bawah, sedangkan yang di atas itu orangnya cuek aja. Misalnya kalau ada hujan, bisa saja yang di atas itu longsor, ya jatuh ke lahanmu. Sama dengan itu. Misalnya kalau di rumahnya ada di bawah, ya lahannya di atas itu tidak dikonservasi, ya yang jadi korban ya rumah-rumah yang ada di bawah itu. Tidak hanya korban harta, tapi bisa nyawa. Nah, jadi memang problemanya kegiatan konservasi itu adalah selain sosial, teknis, itu tadi yang saya ceritakan teknis, ya, misalnya menanam pohon itu teknis, ya, dengan fungsinya seperti itu, manfaatnya itu. Lalu membuat teras itu juga teknis, ya, supaya air bisa sempat masuk ke dalam tanah. Nah, saya ini pertanyaannya yang bagus tadi, lupa lahan saya itu sudah tak konservasi, tapi yang di atas tidak dilakukan konservasi seperti yang punya saya tadi. Nah, kalau ada hujan misalnya bagaimana? Ya bisa saja kena risiko longsor, kena risiko erosi. Nah, oleh karena itu memang aktivitas kegiatan konservasi itu kan ada 3, ya 3 atau 4 itu. Ada teknis, ya, ada sosial, ada ekonomi, ya, ada ekonomi. Apalagi satunya ada etik budaya. Jadi ada 4 paling tidak, teknis, sosial, ekonomi, atau teknis, ekonomi, sosial, lalu ini apa budaya, kebiasaan masyarakat itu. Sehingga kalau 4-4-nya ini bisa harmonis, maka terbentuklah kelestarian atau kesinambungan gitu. Jadi ini kan baru diceritakan teknisnya saja, kan baru minggu ke-4. Nanti terakhir itu ada aspek sosial juga, partisipasi dan seterusnya, ya. Wes. Itu. Jadi kalau Anda tanya itu berarti memang sudah ternyata tidak cukup dengan teknis, tapi sosial juga ada, ekonomi juga ada, mungkin juga partisipasi masyarakat. Ya. Harus bareng ngerjakan. Ya.
baru bisa terwujud kegiatan konservasi itu. Wis, bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Nah, ini kan sudah saya terangkan ya, sudah saudara tinggal anu aja. Nah, ini ya detachment, transportation, deposition itu sudah ini anu nih apa skemanya ya, skemanya. Ada proses penghancuran, ada angkutan ya. Ini ada curah hujan, ada limpasan permukaan, curah hujan, limpasan permukaan. Sudah ini Anda saya terangkan di depan itu Anda bisa untuk memahami PPT berikutnya gitu ya. Apalagi ini penyebab erosi sudah. Nah, apalagi ini. Nah, sekarang erosi itu saya lanjutkan kalau nggak ada yang tanya. Itu ada dua erosi itu. Yang pertama itu erosi alam. Ya, di awal-awal kuliah itu sudah saya sampaikan. Jadi erosi itu pasti terjadi. Ya, karena ada gerakan air ke bawah, gravitasi itu. Nah, pada saat air gravitasi itu bergerak, karena gaya gravitasi, dia punya energi untuk mengikis gitu loh. Ya. Sehingga erosi itu tidak mungkin tidak terjadi. Nah, jadi erosi itu selalu terjadi di alam itu. Ya. Nah, kalau proses erosi itu terjadi tanpa ada intervensi manusia, ya, tanpa ada intervensi manusia, ya, dan erosi yang terjadi, yang terangkut tadi itu bisa diatasi oleh alam itu sendiri untuk recovery, ya, untuk memulihkan kembali, maka itu dinamakan erosi alam. Karena erosi itu tidak mungkin nol, akan terjadi, ya, pasti terjadi kalau ada air hujan. Tapi kehilangan tanah karena air hujan tadi itu masih bisa diatasi oleh alam itu sendiri dalam proses pembentukan tanahnya itu. Jadi tanah yang hilang itu bisa direcovery, diperbaiki oleh alam itu sendiri. Sehingga nggak ada masalah. Jadi kalau ada tanah itu hilang 5 misalnya ya, alam itu akan membentuk 5 itu. Benar loh. Sehingga kan 50-50 jadinya. Ya. Nggak masalah. Tidak menurunkan produktivitas lahan. Gitu. Tidak menimbulkan pendangkalan. Ya, tidak mencemari lingkungan, tidak, karena alam bisa merecovery sendiri, ya, itu namanya erosi alam. Nah, yang kedua itu adalah erosi yang dipercepat. Erosi yang dipercepat itu erosi yang ada intervensi manusia, ya, misalnya manusia mengelola lahan, mencangkuli, mengolah, menanami dan seterusnya ya. Nah, lalu ada hujan jatuh. Nah, erosinya itu menjadi lebih besar gitu loh dari yang alam tadi. Yang dulunya 5 mungkin sekarang jadi 50 gitu loh ya. Jadi 10 kali lipat karena ada aktivitas manusia untuk menanami, mengusahakan dan seterusnya. Apalagi kalau manusianya itu tidak bijak. Ya, saenake dhewe misalnya ya. Nah, tidak ada upaya konservasi ya sudah. Jadi erosi dipercepat. Ya, berarti kehilangan tanah itu yang terkikis tadi itu alam itu tidak bisa mengatasi. Jadi akhirnya terjadi penurunan produksi tadi. Kan di tanah itu kan ada proses pembentukan tanah, proses withering misalnya, proses pelapukan dan seterusnya di alam. Tapi kecepatan hilangnya tanah dengan terbentuknya tanah itu jauh lebih besar hilangnya. Jadi kalau misalnya kalau orang ya ini orang boros dengan orang hemat kan beda toh ya. Kalau orang hemat itu uang yang dia punya itu ada sebagian ditabung gitu loh kira-kira. Ya.
Sehingga dalam kondisi apa krisis itu dia bisa mengatasinya. Itu namanya erosi alami itu ya. Tapi ada yang orang boros itu. Orangnya ya jadi akhirnya uangnya nggak ada yang tersimpan, habis semua. Ya, ya seperti itulah ya. Jadi itu erosi yang dipercepat. Kesimpulannya erosi yang dipercepat karena ada intervensi manusia untuk memanfaatkan lahan tadi ya. Dan air yang tanah yang hilang itu jauh lebih besar daripada proses pembentukan tanahnya. Jadi defisit. Nah, itu erosi dipercepat. Nah, yang ketiga itu erosi yang dapat diperbolehkan. Terjadi erosi ya, terjadi erosi tapi masih ditolerir gitu loh ya. Masih dalam batas di bawah ambang. Ambang diperkenankan gitu ya. Ya, itu namanya erosi yang dapat diperbolehkan, diizinkan ya. Ya sama dengan Anda misalnya begini. Nanti uji statistik itu loh Anda. Kan diberi peluang 5%, 10% ya, berbuat kesalahan, boleh. Ya. Itu kira-kira itu dapat diperbolehkan. Ya, jadi kalau Anda diberi peluang 100 ya, lalu Anda membuat kesalahan, boleh membuat kesalahan, misalnya 5%, berarti 5 kali Anda berbuat kesalahan masih bisa ditolerir. Ya, itu namanya erosi yang diperbolehkan. Atau begini, sama, Anda kuliah ini aslinya kan 100%. Ya, kalau 14 kali masuk, itu Anda 100% full masuk. Tapi ada kesempatan lain Anda boleh tidak masuk. Misalnya 2 kali ya. Atau 3 kali lah, 20% kan? 20% dari 14 misalnya. Kira itu. Katakanlah 3 kali ya. 3 kali. Anda diberi kesempatan untuk tidak masuk 3 kali. Kalau Anda masuk sampai 3 kali, masih boleh ikut ujian. Gitu loh. Maksudnya diperbolehkan itu. Tapi kalau Anda tidak masuk itu sampai 6 kali, berarti erosinya itu dipercepat. Berarti ya sama dengan dipercepat itu. Ya. Jadi Anda boleh tidak masuk kuliah 3 kali. Nah, itu namanya erosi yang dapat diperbolehkan. Anda diperbolehkan tidak masuk kuliah 3 kali selama 1 semester. Nah, baru dapat ujian. Kan gitu ya. Maksudnya itu gitu. Supaya Anda ngerti aja ya maksudnya. Nah, jadi artinya erosi yang diperbolehkan tergantung kebutuhannya. Ya, ya berapa? Oh, ini boleh sampai sekian. Nah, itu boleh. Ya, wis. Saya kira itu poin pentingnya ya. Nah, ini tadi penjelasannya itu ini kamu baca nanti ya, kamu baca. Ini sudah ada di di mana? Di Google Classroom itu. Anda bisa nanti kalau Anda bisa tanya, Pak kok belum ada? Nanti tak upload di situ di Google Classroom ya. Nah, ini dipercepat. Nah, itu ya. Nah, ini diperbolehkan. Ini ya, erosi diperbolehkan. Diberi batas, tidak menyebabkan kerugian yang dapat diterima. Nah, jadi laju erosi tidak melebihi proses pembentukan tanah, dihubungkan dengan peruntukan lahan dan seterusnya ya. Ada pertimbangan-pertimbangannya ini ya. Saya kira itu poin pentingnya. Nah, ini ya. Nah, ini EDP namanya. Erosi dapat diperbolehkan. Nanti Anda dilatih untuk menghitung bersama tutorial di asistensi ya. Dan ini nanti Anda tinggal ada rumusnya, nanti Anda dilatih untuk menghitung ya. Karena itu bagian dari keterampilan. Nah, ini rumusnya. Nah, erosi diperbolehkan ini. Nah, ya, kedalaman ekuivalen ya, dari kedalaman tanah ya. Nah, faktor ini kedalaman ini FK ini. Jadi begini loh maksudnya ini ya.
Anda ada dua kasus. Ya, coba perhatikan. Erosi yang terjadi di batu, misalnya, batu, ya, itu boleh sampai sekian ton per hektar itu boleh. Ya, misalnya lapisan tanahnya hilang katakanlah setengah meter, ya, setengah meter ya. Ya, misalnya di batu itu ya. Jadi kalau tanah itu di batu yang ditanami sayuran itu hilang sampai setengah meter kedalamannya, mungkin tidak masalah. Ya. Karena tanahnya masih dalam. Tapi jangan coba-coba kalau itu tanah itu hilang di Malang Selatan. Ya. Di Malang Selatan di perbukitan kapur. Nah, itu tanahnya kan tipis. Paling volumenya hanya setengah meter. Nah kalau hilang setengah meter, ya sudah tinggal padasnya saja. Ya. Jadi gini maksudnya ya. Jadi Anda nanti ngitung erosi dapat diperbolehkan itu 2 perbandingan tadi. 1, kalau di batu tanah hilang sampai kedalaman 30 cm, 40 cm tidak masalah. Ya. Karena tanahnya dalam, volumenya. Tapi jangan sampai itu terjadi di Malang Selatan. Di daerah perbukitan kapur. Karena tanahnya hanya beberapa senti saja. Paling 30-40 senti. Ke bawahnya itu sudah kapur. Nah, jadi kalau tanah itu hilang 10 senti itu tinggal 30 senti sudah. Nah, kalau 30 senti tebalnya itu tidak bisa nyimpan air banyak. Jadi kalau ditanami apa, gampang mengalami kekeringan, gitu ya. Nah itu pertimbangannya di sini, EDP itu ya. Jadi Anda nanti bisa menghitung faktor kedalaman ini, FK ini ya, FK. Ada tabel-tabelnya, silakan nanti Anda mencoba. Nah ini baru macam erosi ya, macam erosi ini Anda baca ini, ada erosi lembar, ada erosi alur, ada erosi parit ya. Ini lembar. Ini real, ini parit ya. Real, alur kecil-kecil itu. Ini gale, ini parit. Nah, itu ya. Saya kira itu poin pentingnya. Nah, ini macamnya ini ada percip, permukaan, erosi alur, selokan, erosi massa. Ya, itu ya. Jadi ada gambar-gambarnya itu. Sudah ini bentuk-bentuk erosi ya. Saya kira lengkap ini nanti. Nah ini ada anjuran air tadi, ini tadi ya, air ini ya. Ini saya kira dari butir air hujan itu sudah, ini aja yang, nah ini gambar-gambarnya ini ya. Jadi terjadi erosi ini di permukaan lahan ini ya. Kalau nggak ada tanamannya ya seperti ini namanya erosi alur ini. Erosi alur ini dari sini ke sini. Ya ini erosi alur. Kenapa ini terbentuk ini? Ya karena ada air yang mengalir di permukaan tanah itu. Kan air itu sukanya kan ngumpul pada saluran itu. Ngumpul, kemudian dia bergerak. Nah, itu. Nah, karena ini berlangsung terus panjang waktunya, lama, akhirnya membentuk alur ini. Nah kalau ini sudah ngumpul airnya, ini ngumpul ke sini, ini ngumpul ke sini, maka terbentuk parit yang lebih besar. Ya, kalau dibiarkan ya jadi sungai kayak ini kan. Nah ini awalnya kecil-kecil, tapi sekarang jadi besar. Ya, jadi besar. Itu aja. Ya ini real terus jadi kali. Jadi awalnya kecil, alur, kemudian jadi parit. Besar lagi. Nah ini ya, loh. Ini awalnya kan kecil, mungkin nggak langsung jadi gini. Mungkin awalnya hanya ya satu tangan gini, satu aliran gitu. Lama-lama kan besar ini, terkikis. Ya jadi seperti ini. Nah, ini juga loh kan, ya jadi besar. Di lahan itu terjadi seperti ini. Nah, ini
real kecil, parit jadi besar. Nah ini, nah gini kan jadi besar ini, parit ini sudah, tambah besar lagi ini ya. Awalnya tidak seperti ini, kecil awalnya, ini gale erosion. Nah ini ya juga awalnya kecil, ini lama-lama kalau tidak segera diperbaiki ya jadi besar seperti ini juga. Nah, ya. Jadi selokan ini ya. Nah ini selokan kan gini. Nah itu terjadi di lahan-lahan pertanian kita. Ini ya jadi besar ini. Sudah apa lagi? Nah ini kan gambarnya. Awalnya sheet ini, sheet lembaran, terus ini kecil-kecil real ini, nah besar ini jadi parit, ngumpul. Jadi ini ngumpul ke sini, ini ngumpul ke sini, ini ngumpul ke sini. Nah airnya tambah banyak, jadi tambah besar energinya. Akhirnya terbentuk saluran yang lebih besar. Gale, parit ya. Jadi ini lembar, ini parit, ya alur itu. Nah ini parit. Nah ini sama di lapangan ya. Ini ya besar. Nah, ini juga ya berkelok-kelok ini. Sudah ini erosi yang sungai yang ini kena sedimen. Ya ini kan terbawa dari di atas ini langsung masuk ke sungai ini, kan ngumpul sungai kecil-kecil jadi besar. Nah ini sedimentasinya karena ini belok, lalu ini ada akumulasi di sini. Ya. Jadi gini loh ceritanya gambar ini. Tahun 76 itu pinggir sungai itu di sini. Gambar ini. Tahun 76. 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, karena ada sedimentasi, kan ini belokan toh. Nah, akhirnya ngumpul di sini. Nah, ini jadi daratan. Nah, jadi daratan ini. Nah, nanti tambah ke sini ya, daratannya tambah maju. Ya. Jadi sungainya makin kecil. Nah, ini adalah bank erosion atau meander. Terbentuknya itu seperti ini. Jadi ini awalnya dulu pinggirnya sungai itu di sini. 5 tahun kemudian maju ke sini. Nanti tidak tahu ini tahun 2010 misalnya. Ini ke sini. Nah, ya. Jadi ini jadi daratan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya. Ini Anda pelajari erosi banyak, nanti Anda lihat-lihat gambar pada waktu mengerjakan tugas. Nah, ini jadi kalau ditanya faktor yang menyebabkan erosi itu apa? Ya ini loh. Erosi menjadi fungsi dari R ini hujan. Ya. Ini hujan, R ini limpasan permukaan, hujan. R itu rain. Hujan, ya. Jadi hujan menghasilkan limpasan permukaan, ini R. Kemudian faktor tanah, ini K. Ini bahasa ininya ada erodibilitas K ini. Jadi K ini adalah erodibilitas atau mudah tidaknya tanah untuk tererosi, untuk dihancurkan dan untuk diangkut. Nah itu K. Ya. Kemudian L ini panjang dan kemiringan lereng. L ini length. Kemudian S itu slope, kemiringan, slope. S L O P E, slope, kemiringan. Ini length, L E N G H T, length, ya. Panjang dan kemiringan lereng. Ya. Kemudian C ini crop, tanaman, vegetasi. Jadi kalau lahan itu tidak ada vegetasinya, itu akan mempengaruhi erosi. Kalau ada vegetasinya, itu akan menurunkan erosi. Jadi erosi itu dipengaruhi oleh C-nya, crop, ya crop. P ini apa? Pengelolaan. Jadi ada unsur manusia di sini. Manajemen. Mungkin ada teras, ya. Mungkin ada mungkin dengan mulsa misalnya, ya. Atau mungkin ada
ini alih cropping misalnya atau agroforestry lah. Pokoknya ini manajemen, manusia ikut berperan di sini ya, di sini supaya tidak terjadi erosi. Jadi erosi itu merupakan fungsi dari air hujan, limpasan permukaan, K itu kualitas tanahnya ya, menyerap mudah dihancurkan atau mudah menyerap air, itu K. L-nya ini panjang dan S-nya itu kemiringan, slope. Jadi panjang dan kemiringan lereng itu akan mempengaruhi erosi ya. Kemudian crop ini tanaman ya, baru ini P ini pengelolaan. Jadi faktor yang mempengaruhi itu. Nah, sudah terakhir. Nah, ini wind, erosi angin itu di Indonesia hanya sedikit. Di Indonesia hanya sedikit. Yang banyak di wilayah-wilayah Eropa atau Australia itu banyak karena lahannya luas-luas ya. Lahannya luas dan anginnya besar. Kalau di Indonesia kan lahannya kecil-kecil ya. Jadi erosi angin enggak terlalu berbahaya ya. Yang berbahaya adalah erosi karena air hujan ya. Nah, itu erosi angin. Nah, saya kira ini angin ini sedikit bahasannya ya, enggak banyak. Enggak banyak. Nah, ini ya. Nah, ini polusi udara ya. Nah, ini polusi udara atau ada bahaya dari drainasi juga itu ya. Nah, ya itu nggak terlalu banyak dibahas di Indonesia karena memang nggak banyak pengaruhnya. Nah ini wind erosion ini ya, ada angin membawa suspensi, membuat ini apa siltation, jadi ada lompatan ini debu-debu ini ya, juga ini terbawa gripnya ini, bola-bolanya ini ya. Nah, itu. Nah, ini juga ya debu ya, debu. Ini erosi angin. Kemudian ini efek ini ya, saya kira nggak banyak ini bisa. Nah ini ya, jadi angin aja. Sudah terakhir ini. Pollination mungkin kaitannya dengan perkembangbiakan itu ya, mengurangi humidity dan seterusnya. Jadi tidak banyak ke tanah ya. Nah, sudah itu poin pentingnya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan Pak, erosi itu berdampak menyebabkan, kalau kelamaan itu menyebabkan longsor. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana Pak cara mencegah tanah longsor di suatu daerah dan memperbaiki tanah setelah mengalami erosi atau longsor, namun di daerah tersebut itu tanahnya mati Pak, atau tidak subur sehingga tidak bisa ditumbuhi pohon apapun. Terima kasih. Ya, jadi memang erosi dengan longsor itu berbeda ya, berbeda. Berbedanya dari sisi ini apa, mekanisme proses terjadinya ya, mekanisme proses terjadinya. Coba diperhatikan, kalau erosi itu tadi kan ada 3 ya, apa tadi, penghancuran dan pengangkutan ya, ya karena tanahnya air hujan menghancurkan, lalu airnya yang masuk sedikit, yang banyak air limpasan, akhirnya terjadi erosi ya, kan itu kalau erosi. Nah, kalau longsor itu agak berbeda ya. Jadi saya gambarkan lagi ini ya, coba ini lihat ini ya, ini apa ini, lereng ya, ini lereng ya. Nah, ini kalau ada air hujan jatuh ya,
airnya akan masuk ke dalam tanah. Oke, ya sudah. Kan mesti ada yang masuk ke dalam tanah. Ya. Mengalami proses apa? Masih ingat? Kalau ada air hujan jatuh, mengalami proses apa? Ayo. Elvisa, itu apa? Air hujan yang jatuh ke tanah itu akan mengalami apa? Proses apa? Gravitasi, penghancuran tanah. Air yang masuk ke dalam tanah itu loh istilahnya apa? Infiltrasi. Nah, infiltrasi ya. Harus diingat itu ya, itu pertama Anda harus bercerita. Air hujan akan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Nah, air akhirnya mengisi ruang pori di dalam tanah itu. Nah, mengisi ruang pori di dalam tanah. Ya, wis. Sudah, Anda bisa bayangkan. Nah, pada suatu saat, nah ini saya gambarkan lagi di dalam tanah. Ini ya, ini. Nah, ini lihat gambar buku saya ini. Apa ini? Di dalam tanah ini ada ini. Ini namanya yang ini ya, tak tempelnya ini. Kelihatan nah ini. Ini adalah lapisan yang kedap. Kedap air. Paham ya? Ini adalah lapisan yang kedap air yang ada di dalam tanah. Artinya lapisan kedap air itu apa? Ayo, siapa yang jawab? Indah, boleh Indah. Air ya, lapisan yang tidak bisa ditembus oleh air. Itu lapisan kedap. Ya. Jadi di dalam tanah itu ada lapisan kedap air. Nah, wis. Jadi di dalam tanah itu ada lapisan yang kedap air. Sudah paham ya? Coba. Jadi di bawah tadi itu di bawahnya ada lapisan kedap air. Paham ya? Nah, dengan adanya lapisan kedap air, maka air itu tidak bisa ditembus. Jadi lapisan ini tidak bisa ditembus oleh air. Sehingga apa yang terjadi? Air ini akan menggenang di atasnya lapisan kedap air itu. Wis, paham ya? Nah, wis. Itu ya. Sudah sampai sini ngerti gak kira-kira? Halo? Sudah. Nah, di atas lapisan kedap air itu akan terjadi genangan. Karena airnya tidak bisa bergerak ke bawah lagi. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi airnya itu membentuk apa ya, air atau membentuk sungai lah di lapisan kedap di dalam tanah itu. Nah, ya. Wis. Nah, kalau hujan itu terus berlangsung, maka air genangan tadi itu makin banyak. Ngerti ya? Genang di lapisan kedap itu, di atasnya itu. Wis, paham ya? Nah, dengan adanya genangan dan akumulasi air di atas lapisan kedap, maka di bawah lapisan kedap itu kering. Ngerti? Di bawah lapisan kedap itu kering. Kenapa kok kering? Karena airnya nggak bisa ke bawah. Itu loh. Karena lapisannya itu kedap, nggak bisa ditembus air. Ya. Akhirnya air itu menggenang di atas lapisan kedap
dan itu akan beban makin banyak. Wis. Beban akan makin banyak, makin berat. Nah, karena ada lapisan yang berbeda antara di atas lapisan kedap itu basah, artinya melumpur ya karena ada air, sementara lapisan yang di bawahnya itu kering. Nah, wis baru itu. Karena ada lapisan yang kering di bawah lapisan kedap, di atas lapisan kedap ada yang lumpur dan berat, maka lapisan yang di atas lapisan kedap itu akan tergelincir ke bawah. Nah, tergelincirnya itu tidak sendirian, itu berjamaah. Itu loh karpe. Wis? Itu ya? Itu lapisan yang ada di atasnya lapisan kedap itu akan bergerak ke bawah, meluncur bersama-sama dengan apa saja yang ada di atasnya. Yes. Ono omah ya longsor, hilang ya. Jadi kalau ada rumah di atasnya ikut terbawa ke bawah, tergelincir. Kalau ada pohon juga tergelincir. Kalau ada jalan ya tergelincir. Sudah. Jadi bergeraknya massa tanah itu tidak sedikit-sedikit, langsung bareng. Wis, jamaah. Wis. Paham ya? Nah, itulah terjadinya longsor. Kalau erosi itu sedikit-sedikit. Yang bahaya itu sudah longsor itu. Wis. Jadi kalau ditanya, longsor itu apa bagian dari erosi? Jawabnya ya apa? Halo. Oh iya, dasarnya apa? Loh ya, itu hilang. Tapi hilangnya kan gak sedikit demi sedikit. Terus apa lagi? Jadi kalau ditanya, longsor itu tidak bagian dari erosi. Ya. Karena mekanismenya nggak sama. Ya, coba mekanisme tadi saya cerita. Coba nanti Anda buat tulisan perbedaan dari kejadian longsor dan kejadian erosi. Nah, wis. Kalau Anda bisa nulis dan memahami itu pinter kamu. Apa yang saya terangkan kamu pahami. Kalau kamu nggak bisa nulis, berarti Anda masih belum bisa. Wis, itu aja. Kalau erosi itu kan penghancuran terus pengangkutan. Ya, karena adanya run off. Karena adanya limpasan permukaan. Tapi kalau longsor itu tidak, air masuk ke dalam tanah karena ada lapisan kedap, kan tidak ada proses penghancuran. Karena ada lapisan kedap, maka air itu akan tergenang di atas lapisan kedap. Gitu di atas lapisan kedap. Nah, dengan adanya beban di atas itu bebannya tambah banyak karena banyak air, yang di bawah lapisan kedap itu kering gitu loh. Sehingga terjadilah proses tergelincirnya lapisan tanah di atasnya itu. Bukan erosi itu. Air tanah yang ada di atas lapisan kedap bergerak ke bawah bersama-sama, tidak memandang di atasnya ada apa itu. Ono jalan ya rusak jalannya, ada rumah ikut longsor ya, ada toko ya ikut longsor, ada pohon ya ikut longsor, ada mobil ya ikut jatuh juga ya. Gitu loh, jadi beda mekanisme prosesnya. Sudah itu kamu kalau pingin uji nyali ngerti apa enggak apa yang saya terangkan, tulis. Tulisan dengan gaya bahasamu SPOK. Kalau kamu bisa menulis dengan baik, berarti kamu ngerti. Ya wis, ya. Itu aja sebenarnya yang jadi apa itu. Wis, apalagi yang mau ditanyakan? Ya, sudah. Nah,
Wis. Jadi itu adalah terjadinya proses erosi tadi. Kalau diulang dari atas, nah Anda harus tahu apa itu erosi. Mekanisme erosi apa? Bagaimana terjadinya erosi? Faktor yang mempengaruhi apa? Dampaknya apa? Solusinya bagaimana? Yes. Ya, macam-macamnya apa? Terus bagaimana menghitung EDP? Nah, erosi dapat diperbolehkan. Ada berapa macam tadi? Erosi alami sama erosi dipercepat. Gitu. Jadi Anda harus bisa membuat rangkuman, membayangkan dalam alam pikiran itu. Ya, wis, itu toh. Enggak, nanti kalau detailnya ya moco, wis. Baca berulang-ulang lalu disarikan sehingga Anda bisa bercerita pada temannya, pada orang lain. Kalau lebih yakin lagi, tulisan rangkumannya itu, ya. Nah, longsor beda lagi lah, longsor. Tadi karena ada air hujan masuk ke dalam tanah, lalu di dalam tanah ada lapisan kedap, lapisan yang terbentuk karena lapisan kedap tadi itu tidak bisa ditembus air. Akhirnya air menggenang di atas tanah yang kedap tadi itu. Karena ini makin banyak airnya, bebannya tambah banyak, tambah berat. Sementara di bawah lapisan kedap itu kering. Karena tidak ada air yang masuk. Nah, perbedaan basah dan kering menyebabkan itu membentuk papan luncur gitu loh kira-kira. Ya. Nah, karena ini bebannya banyak, maka ini turunnya bersama-sama. Yang di atas itu turun ke bawah. Tergelincir lah bahasanya itu ya. Keplorot, wes bahasane. Nggak ngerti itu ya. Jadi yang tergelincir itu adalah tanah yang sedalam itu di atas lapisan kedap itu. Jadi kalau tanahnya di atasnya ada pohon, ada rumah, ada jalan, ada mobil, ada orang, langsung terangkut ke bawah. Kan beda dengan erosi. Nah, ya. Nah, erosi kan terbawa lapisan ini dengan run off aja. Wis. Nah, itu ada lagi yang tebing, erosi tebing. Tebing sungai. Itu karena gerakan air sungai itu menggerus tebingnya itu. Lama-lama akhirnya tebingnya ini yang bagian bawahnya itu kena air, akhirnya atasnya ini akan runtuh. Nah, itu longsor tebing. Nah, kan bukan aliran permukaan, tapi aliran sungai. Ya. Jadi ada longsor tebing, ya. Tebing sungai. Itu ya, jadi solusinya ya itu kalau longsor ya sudah. Kalau itu terlalu curam ya harus ditanami kembali. Apapun caranya harus ditanami. Untuk mengatasi supaya tidak longsor lagi. Memang kalau longsor itu ya itu bukan bagian dari erosi. Jadi sebenarnya kalau memang curam ya itu berarti tidak boleh itu dipakai untuk rumah di atasnya. Kalau pohon aja sih nggak apa-apa kalau nanti longsor, ya nggak ada korban gitu maksudnya, ya. Tapi yang paling bagus ya ditanami ulang supaya apa itu tidak terjadi longsor. Pak, ya. Mohon maaf Pak. Ini saya izin live dulu Pak karena kota hampir habis ini Pak. Soalnya sudah habis waktunya ya. Ya wes. Sudah melebihi Pak. Sudah kita akhiri aja ya. Oke, selamat Anda sudah, silakan melanjutkan aktivitas lagi. Saya juga demikian, nanti ada kuliah lagi ya. Ya capek juga ya. Wis tugas-tugasnya dikerjakan. Bahan-bahannya sudah tak upload di Google Classroom. Oke, kalau nggak ada ini pertanyaan dan bisa kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau menghabiskan pulsa ya. Ya. Mudah-mudahan nanti minta ganti ke Pak Rektor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.